إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah bab al-mashi ila shalah tumha bihil khataya wa turfa'u bihi ad-darajat. Bab berjalan menuju sholat yang dengannya akan dihapus dosa-dosa dan diangkat derajat. Hadis 243 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan kaki menuju rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban, sholat wajib yang Allah wajibkan, maksudnya itu sholat 5 waktu. Maka langkah-langkahnya salah satunya menggugurkan dosa dan yang lainnya mengangkat derajat. Hadis ini akal Islam yang menunjukkan akan keutamaan pergi ke masjid, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini bahwa orang yang pergi ke masjid, langkah kakinya itu mengangkat 1 derajat, kemudian menggugurkan 1 kesalahan. Akan tetapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat. Apa syaratnya? Di situ Nabi mengatakan man tatahhara. Man di sini harfu syarat. Ya. Man di sini termasuk ya huruf yang menunjukkan kepada syarat. Berarti syarat untuk bisa mendapatkan pahala tersebut yaitu kalau dia bersuci di rumahnya. Ya. Dan kata-kata rumah di sini sifatnya kebiasaan, tidak menutup yang lainnya. Misalnya antum berangkat dari kantor misalnya, atau antum berangkat dari tempat kerja dan yang lainnya. Yang jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat man tatahhara, siapa yang bersuci, berwudu di mana? Di rumahnya. Ini menunjukkan akal Islam ya, bahwa bersuci itu sebaiknya di mana? Di rumah, bukan di masjid, bukan. Tapi kalau misalnya antum berkata nanti aja saya berwudunya di masjid aja, boleh, nggak masalah. Cuma antum nggak dapat keutamaan. Antum tidak mendapatkan apa? Keutamaan. Ya, di antara keutamaannya apa? Tadi setiap langkah kakinya menaikkan 1 derajat, menggugurkan 1 dosa. Di antaranya juga kalau antum berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, antum tetap dapat pahala sholat.
Dan itu hilang gara-gara antum tidak berwudu terlebih dahulu. Iya. Kenapa demikian? Karena Nabi sini menyebutkan dengan syarat man tatahhara, siapa yang bersuci fi baitihi, di rumahnya. Summa masya, kemudian berjalan kaki. Ini menunjukkan Pak, bahwa berjalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan. Iya. Maka dari itu antum yang punya motor digembok aja dulu Pak. Biasakan jalan kaki kemana? Ke masjid. Insya Allah sehat Pak. Bukan cuma sehat, dapat pahala biidznillah. Jangan biasakan memanjakan diri kita. Ya, pakai motor. Jangan biasakan. Dan dalam hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan minggu lalu, ada sahabat yang rumahnya paling jauh di ujung kota Madinah bahkan. Dan itu sekitar 5 kilo. Tapi tidak pernah sekalipun absen dari sholat berjamaah. Ya, ketika sahabat ini disuruh untuk beli kendaraan, ya, apa kata sahabat ini? Tidak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya mengangkat 1 derajat, menggugurkan 1 dosa. Iya. Kata Rasulullah SAW, innalaka mahtasabta. Ya. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan tersebut. Nah ini subhanallah. Maka kita biasakan jalan kaki. Ila baitin min buyutillah. Berjalan kaki ke salah satu rumah Allah, itu masjid. Ini menunjukkan Pak, bahwa masjid itu adalah baitullah, rumah Allah. Dan itu menunjukkan akan keistimewaan masjid. Sampai-sampai masjid itu disebut dengan rumah Allah. Dan ini keistimewaan dan kemuliaan. Makanya masjid akhwal Islam adalah merupakan rumah yang siapapun yang mencintainya itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hatinya merasa terpaut dengannya, maka Allah akan naungi pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Liyaqdiya fariidah min faraidillah. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan Pak, bahwa sholat 5 waktu itu hendaknya kita lakukan di mana? Di masjid. Bukan di rumah, bukan. Yang di rumah itu perempuan Pak. Maka antum laki-laki yang sholat di rumah, maaf aja kayak cewek Pak. Kayak perempuan antum. Seorang laki-laki kewajiban dia pergi ke masjid. Dan pendapat yang paling, sebagaimana sudah kita sampaikan, pendapat yang paling kuat bahwa sholat berjamaah ya itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah, ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Sampai para sahabat menganggap orang yang selalu ketinggalan sholat berjamaah itu, para sahabat menuduh jangan-jangan ini munafik ini. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat khutuwatu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah-langkah kakinya ini menunjukkan akal Islam bahwa setiap langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperpendek langkah kakinya. Namun riwayat tersebut ada padanya kelemahan. Akan tetapi ya kata para ulama maknanya sahih. Kalau disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya hendaklah ia memendekkan langkah kakinya, dan itu dilakukan oleh salafus saleh. Di mana mereka kalau pergi ke masjid itu dipendekkan langkah kakinya, Pak. Supaya apa? Supaya semakin memperbanyak apa?
ya langkah kaki. Bayangkan, setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa agungnya, Pak. Ya, orang yang pergi ke masjid, apalagi sholat Jumat. Orang yang berjalan kaki menuju sholat Jumat, satu langkah kakinya kata Rasulullah lebih baik daripada sholat setahun. Lebih baik daripada berpuasa selama setahun. Luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ityanis shalah bis sakinati wa tarkis sa'i. Bab mendatangi salat dengan penuh sakinah, tenang. Wa tarkis sa'i, dan tidak berjalan cepat. Hadis 244 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a jalabatan faqala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salah qala fala taf'alu idza ataitumus salah fa'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma sabaqakum fa'atimmu. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendengar suara gaduh, langkah gaduh. Orang kalau berlarian itu, Pak, berjalan cepat tergesa-gesa itu pasti akan menimbulkan suara apa? Gedebuk gitu. Itu namanya jalabah. Iya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah sholat, ada apa kalian? Kok lari? Kata mereka, kami tergesa-gesa menuju sholat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kalian lakukan. Apabila kalian mendatangi sholat, wajib atas kalian mendatanginya dengan sakinah, tenang. Apa yang kalian dapatkan, laksanakan sholat tersebut. Adapun yang tertinggal, tinggal sempurnakan oleh kalian. Di sini akhul Islam menunjukkan bahwa tergesa-gesa dalam sholat itu, Pak, terlarang. Tergesa-gesa pergi menuju masjid itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya, ketika kita mendengar imam ruku, nah ini nih, Pak, banyak yang pada lari, hatta di masjid ini. Ya, saya kalau ruku gitu, tahu-tahu gerubuk berlari itu. Ya, karena nggak paham. Ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum. Kata ala dalam bahasa Arab mempunyai makna apa? Wajib. Berarti wajib kalian mendatangi sholat dalam keadaan apa? Sakinah, tenang. Tenang aja. Imam udah mau selesai bacaannya, mau ruku, tenang aja udah. Jangan terpancing, Mbak. Jalan aja. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian dapat ruku, alhamdulillah. Kalau kalian tidak dapat, maka cukup kalian sempurnakan. Iya. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan akhwat Islam bahwa seorang imam hendaknya memberikan nasihat kepada makmum yang melakukan kesalahan. Karena di sini Rasulullah SAW mendengar suara gaduh. Lalu Nabi bertanya, ma sya'nukum? Ada apa kalian? Kata mereka, kami tergesa-gesa ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, jangan kalian lakukan itu. Maka ketika ada kemungkaran, si imam hendaknya mengingatkan. Kadang ada ikhwan ya yang
sholat, HP-nya dibawa, bunyi lagi. Akhirnya mengganggu itu orang-orang makmum-makmum yang lain. Maka saat itu setelah sholat imam hendaknya mengingatkan. Ini perbuatan yang tidak benar. Mengganggu orang khusyuk. Ya. Nah ini akal Islam. Bab khurujin nisa ilal masajid. Bab keluarnya para wanita ke masjid. Hadis 245 an Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiba. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apabila salah seorang dari kalian hendak menyaksikan sholat berjamaah di masjid, janganlah ia memakai minyak wangi. Di sini menunjukkan, akhi, bahwa wanita boleh pergi sholat berjamaah ke masjid. Namun tentu di sana ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya dalam hadis ini, syaratnya apa? Tidak boleh ia pakai minyak wangi. Maksud yang minyak wangi di sini itu minyak wangi yang semerbak, Pak. Yang membuat terfitnah para laki-laki. Iya. Yang kedua, syaratnya ya, tidak boleh campur baur laki-laki perempuan. Wajib dia hindari itu. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh tabarruj, bersolek. Ya. Maka kalau si wanita tersebut berangkat ke masjid dalam keadaan ia pakai minyak wangi misalnya, atau pakai lipstik misalnya, maka boleh kita larang tidak, Pak? Boleh, gak masalah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Bahkan dalam satu riwayat dari hadis Abu Hurairah, bahwa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, dia wajib pulang dan mandi junub. Dia wajib pulang dan mandi apa? Mandi junub. Hadis itu hasan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini perhatian buat para wanita. Di zaman Rasulullah SAW, para wanita disuruh oleh Rasulullah SAW setelah salam langsung pergi, Pak. Jadi zikirnya wanita itu di jalan. Nggak kayak perempuan di zaman sekarang ya, habis salam zikir. Akhirnya keluar masjidnya sama laki-laki bareng. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh para laki-laki ya menunggu dulu sampai para wanita apa? Pergi. Dan para wanita mereka apabila imam telah salam langsung mereka pergi. Zikirnya di jalan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dahulu ya, para wanita Banu Israel mereka pergi ke masjid pakai sendal-sendal yang tinggi, Pak. Supaya apa? Supaya kelihatan oleh laki-laki. Gara-gara itu kata Rasulullah mereka pun diberikan oleh Allah sanksi dengan diberikan haid yang panjang. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab man'in nisa al-khuruj. Bab melarang wanita untuk pergi ke masjid. Artinya boleh melarang wanita pergi ke masjid kalau si wanita tersebut tidak memenuhi apa? Syarat untuk pergi ke masjid. Melakukan pelanggaran. Hadis 246 an Amrah binti Abdurrahman anha sami'at Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masjid kama muni'at nisa'u bani Israel. Qala faqultu li Amrah
Anisa'u bani Israel muni'na minal masjid? Qalat na'am. Dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalaulah Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sekarang, niscaya Rasulullah pasti akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Sebagaimana para wanita Banu Israel dulu dilarang untuk pergi ke masjid. Lalu kemudian aku bertanya kepada Amrah, apakah wanita-wanita Banu Israel dahulu dilarang pergi ke masjid? Kata Amrah, iya. Iya. Di sini menunjukkan akhwan Islam, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi ya, boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid kalau ternyata tidak memenuhi apa? Syarat, melanggar. Seperti misalnya kalau dia memakai minyak wangi misalnya, atau dia tabaruj misalnya. Iya. Maka yang seperti ini boleh dilarang, Pak. Apalagi kalau misalnya si wanita tersebut bersolek, dandan secantik-cantiknya. Kayak di zaman sekarang kalau tarawehan tuh Pak, laki-laki perempuan Masya Allah. Habis tarawehan berdua-duaan dan yang lainnya, campur baur dan yang lainnya. Wallahi fitnah ya. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah? Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Ini kalau mereka tidak melakukan pelanggaran. Adapun kalau mereka melakukan pelanggaran, ya seperti memakai minyak wangi, tabarruj, maka seperti ini tetap boleh kita larang. Tidak boleh dia pergi ke masjid. Ya. Walaupun tentunya Pak, kita harus melihat terkadang ada wanita yang belum paham gitu Pak. Ya. Enggak tahu kalau itu tidak boleh dan yang lainnya. Ya perlu kita untuk tak ajarkan dulu, pahamkan dulu kepada mereka. Kita masuk bab selanjutnya, bab ma yaqulu idza dakhala al-masjid. Bab apa yang diucapkan apabila masuk masjid. Artinya doanya apa? Hadis 247. An Abi Humaid atau an Abi Usaid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila ia hendak keluar, ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau karuniamu. Nah, ini Pak, jangan lupa ya. Jadi kalau kita masuk masjid ada adabnya, keluar masjid ada adabnya. Sebutkan dalam hadis yang lain, ya bahwasanya Rasulullah SAW kalau mau masuk masjid mengajarkan pertama bersolawat dulu Pak, jangan lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian jangan lupa Pak untuk mendahulukan kaki mana? Kanan kalau masjid, kalau masuk itu. Ya, kita dahulukan kaki kanan, kemudian kita bersalawat untuk Rasulullah SAW, kemudian kita ucapkan ini, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Iya. Dan dalam satu ayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Itu juga Rasulullah baca ketika masuk masjid. Iya. Kemudian ketika keluar masjid jangan lupa. Ini banyak di antara kita yang lupa masalahnya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan dahulukan kaki mana Pak? Kaki kiri. Nah, perkara-perkara yang seperti ini Pak, hendaknya betul-betul kita perhatikan. Ini masalah adab. Dahulu ada seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad, bertanya tentang permasalahan yang detail masalah-masalah fikih. Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya berwudu dengan air kacang, air bunga ros? Ya, setelah Imam Ahmad menjawab, dia pun pergi, ditarik bajunya sama Imam Ahmad. Doa masuk masjid apa? Diem aja pemuda itu. Doa keluar masjid apa? Diem aja, nggak tahu Pak. Subhanallah kata Imam Ahmad. Yang setiap hari kamu lakukan kamu nggak tahu, terus kamu datang kepada saya mau bertanya tentang masalah-masalah yang sangat detail. Pelajari dulu yang masalah-masalah kayak ginian nih. Yang setiap hari kita lakukan, ya, jangan sampai kita lalai Mas. Jangan sampai kita mau mempelajari masalah-masalah fikih yang detail, ya, adab-adab keseharian nggak paham. Ini aib ya akhul Islam, ya. Nah ini salah satu adab yang harus kita pahami karena setiap hari insya Allah kita pergi ke masjid ya, terutama buat laki-laki ya. Jangan lupa kalau masuk masjid untuk mengucapkan ini. Kita masuk ke bab berikutnya, bab idza dakhala al-masjid falyarka' rak'atain. Bab apabila masuk masjid hendaklah ia salat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat apa? Tahiyat masjid. Hadis 248. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranain nas. Ya. Qal fajalastu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tarka' rak'ataini qabla an tajlis. Faqultu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julus. Qala fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk masjid dalam keadaan Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat. Ya, Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat. Lalu aku pun langsung duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang mencegah kamu untuk sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk tadi? Aku berkata, ya Rasulullah, karena aku melihat engkau duduk dan dan orang-orang pun juga pada duduk, makanya aku langsung duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam, yaitu tentang ditekankannya sholat tahiyat masjid. Sampai para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tahiyat masjid. Iya. Kalau jumhur mengatakan bahwa tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa Mas. Itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Sedangkan Ibnu Hazm pendapatnya bahwa sholat tahiyat masjid itu wajib. Dalilnya apa? Hadis ini.
Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk. Ya. Berarti ini apa? Larangan. Sampai ia sholat 2 rakaat. Berarti ini larangan. Maka sesuatu yang dilarang pada asalnya apa dong? Kata beliau, haram. Berarti tahiyat masjid hukumnya apa? Wajib. Ini pendapat yang dibela oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Albani pendapatnya juga mengatakan bahwa salat tahiyat masjid itu wajib, bukan sunnah. Di antara dalilnya juga hadis ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Kemudian masuklah seorang sahabat yang bernama Sulaik, dan hadisnya sudah lewat ya. Kemudian dia langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, as-sallait, kamu sudah sholat belum? Belum. Qum fasalli raka'atain wa tajawaz fihima. Bangun kamu. Sholat 2 rakaat dan ringankan. Padahal kata Ibnu Hazm, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Kalaulah sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, mana mungkin yang wajib gugur oleh yang sunnah? Tidak mungkin. Karena kaidah mengatakan kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, harusnya dahulukan yang mana? Yang wajib dong. Tapi ketika Nabi SAW menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid, padahal mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, ini menunjukkan kata mereka bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Iya, memang hujahnya Ibnu Hazm kuat banget dalam masalah ini. Sedangkan jumhur pendapatnya hukumnya apa? Sunnah yang muakkadah. Dalilnya mana? Hadis. Pada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, sholat apa yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, sholat 5 waktu. Lalu orang Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada sholat lain yang wajib atasku? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, kalau ada yang wajib selain sholat 5 waktu, pasti Rasulullah SAW jelaskan pada waktu itu ada, yaitu sholat tahiyat masjid misalnya. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak ada, berarti sholat tahiyat masjid tidak wajib. Iya. Demikian pula hadis tentang kisah 3 orang. Ketika itu Rasulullah sedang ta'lim, kemudian datanglah 3 orang. Yang satu melihat ada tempat kosong di depan, langsung duduk di depan. Yang satu duduk di belakang, malu. Yang satu pula pergi. Setelah selesai majelis, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum ya an thalathah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, yang dia duduk di depan, awa ilallah fa'awahullah. Dia telah berlindung kepada Allah, Allah pun melindungi dia. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang, yastahi, malu. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, pergi, dia enggak mau duduk di majlis ta'lim, a'rab, berpaling, fa'araballahu an, Allah pun berpaling dari dia. Iya, di situ disebutkan bahwa orang ini ketika lihat majlis ta'lim langsung duduk. Dan Nabi tidak menyuruh dia untuk apa? Kenapa kamu enggak sholat? Iya. Sehingga kata jumhur ini juga menunjukkan, hadis menunjukkan bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah, bukan apa?
Wajib. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat, Mas. Namun tentunya sunnahnya bukan sunnah yang biasa. Sunnah muakkadah. Dan orang yang terbiasa meninggalkan sunnah muakkadah, Pak, tercela, bahkan persaksiannya ditolak. Nggak boleh jadi saksi. Ya. Ini akal Islam. Maka dari itu masalahnya ini berhubungan dengan menghormati masjid, Mas. Masjid ini harus kita hormati. Di antara penghormatan kita kepada masjid adalah dengan apa? Salat tahiyat masjid. Ya. Jangan lupa kalau kita masuk masjid. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa di antara tanda hari kiamat an yuttakhadal masjid turukan. Masjid itu hanya dijadikan buat tempat lalu lalang saja, nggak sholat di situ. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Hadis berikutnya, bab an-nahi an yakhruja minal masjid ba'dal adhan. Larangan keluar dari masjid setelah adzan. Maksudnya kalau antum berada di masjid, kemudian dikumandangkan apa? Adzan. Maka antum haram keluar dari masjid. Kecuali kalau memang untuk kebutuhan. Dengan niat akan kembali lagi. Seperti misalnya antum belum wudu misalnya. Atau antum pengen BAB misalnya. Kemudian antum keluar dari masjid setelah adzan, boleh, nggak masalah. Tapi harus dengan niat akan apa? Balik lagi. Adapun kalau niat antum nggak balik lagi, antum telah berbuat maksiat. Ya. Hadis 249. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Sya'tha, ia berkata, kami pernah sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu muadzin pun adzan. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan keluar dari masjid. Dia berjalan. Maka Abu Hurairah terus memelihati orang tersebut sampai ia keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah bersabda, adapun orang itu ia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Abu Hurairah menganggap orang ini telah berbuat apa? Maksiat. Berarti hukumnya apa, Pak? Hukumnya haram. Ya. Di sini menunjukkan akal Islam, kalau kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai ia sholat bersama imam. Kecuali kalau untuk keperluan berwudu atau bersuci. Iya. Nah ini, dan banyak terkadang kita lihat orang yang tidak paham hukum ini, Pak. Iya. Ketika muadzin adzan, dia sengaja malah keluar dan nggak sholat di masjid tersebut. Kecuali kalau memang di masjid tersebut ada kuburannya. Untuk melihat ada kuburannya dan sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. Iya. Terlarang menurut seluruh ulama. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Sudah masuk Isya ya? Belum. Kita masuk ke bab kafaratil buzaq fil masjid. Bab kafaratnya orang yang meludah di masjid. Hadis 250 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khati'ah
wa kafaratuha dafnuha. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-buzaq, buzaq itu ya ludah, meludah di masjid termasuk khati'ah, kesalahan atau dosa. Dan kafaratnya adalah dengan cara menguburnya. Di sini menunjukkan akal Islam di antara penghormatan terhadap masjid itu tidak boleh kita meludah di masjid. Dilarang. Ya. Makanya masjid itu hendaknya apa? Dibersihkan, diberikan wewangian. Hormati masjid akal Islam. Kadang kalau bulan Ramadan apalagi Pak. Dan ini sering kali terjadi, ada bapak-bapak bawa anak kecil baru 2 tahun. Apa yang terjadi? Kencing Pak. Bukan cuma ngeludah, kencing. Karpet lagi. Ya. Itu sudah sering terjadi Pak. Dan saya heran, bapaknya cuek minta ampun Pak. Gak peduli sudah. Terus ngapain dia bawa anaknya itu? Ya. Bahkan ada yang berak segala. Maka ya akal Islam, ya, wajib kita yakini bahwa masjid itu harus kita apa? Pelihara. Kita sucikan, kita bersihkan. Bahkan kalau bisa antum ke masjid bawa minyak wangi. Wangikan masjid itu Pak. Kenapa? Karena ini rumah Allah masalahnya. Rasulullah SAW saja melarang ya bersikap ribut gaduh di masjid. Ya kuhaisyatil aswaq fil masajid, kata Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bahwa kafarat orang yang meludah di masjid itu dengan menguburnya. Karena di zaman Rasulullah SAW masjid itu pasir. Zaman sekarang gimana nih, karpet gini, ada orang ngeludah, maka kafaratnya mencucinya. Suruh dia yang mencuci, panggil dia, kamu yang meludah sini ya, cuci, itu kafarat kamu. Ya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Demikian kita tanya jawab setelah adzan insyaallah. Nah. Bagaimana hukumnya jika kita tertidur ketika khatib membawakan Jumat? Akhi, tidur itu membatalkan wudu. Walaupun dalam keadaan sedang duduk. Lalu ada seorang ulama, seingat saya Ibnu Aqil ya, mengatakan dulu tadinya saya berpendapat bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Sampai suatu ketika kata beliau, di samping saya sedang tidur waktu khutbah Jumat, terus keluar angin. Kemudian aku berkata kepada dia, bangun kamu kentut. Enggak, saya kan duduk. Enggak, saya dengar langsung saya. Semenjak itu kata beliau, saya mengubah pendapat saya. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan jika kita sholat 5 waktu ada anak-anak yang bersuara gaduh? Apakah harus membatalkan sholat? Jangan. Kita nasihatin setelah sholat. Setelah selesai sholat, kumpulkan mereka, kemudian kasih mereka nasihat. Ya, anak-anak ini harus dikasih nasihat dan pelajaran. Ya, kalau masih gaduh juga ya nggak masalah, dikasih iqob, dilarang. Kalian kalau masih gaduh juga nggak boleh ke masjid. Iya. Apakah mau sholat termasuk masjid? Ini sudah pernah kita sebutkan ikhwah, bahwa semua tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu
dan statusnya wakaf, maka ini disebut masjid. Walaupun kecil. Walaupun apa? Kecil. Jadi pembedaan nama musola, langgar, apalagi Pak, surau, itu cuma ada di Indonesia Pak. Musola di Saudi itu lapangan buat sholat ya hari raya. Itu namanya musola. Di zaman Rasulullah SAW pun demikian. Musola itu adalah tempat lapangan terbuka untuk digunakan sholat apa? Hari raya. Ana punya teman yang selalu meninggalkan masjid setelah salam sholat 5 waktu. Dengan beralasan zikir ba'da sholat sunnah. Nah ini Pak, ini namanya fenomena orang memahami agama pakai akal sendiri Pak. Dan gak mau merujuk para ulama. Ya, karena zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan itu adalah setelah sholat fardu, bukan setelah sholat sunnah. Ya, maka ajarkan dia, akhi, ulama mana yang antum jadikan pegangan? Oh, ini pendapat saya sendiri, loh, pendapat antum sendiri, antum sekali bersiapa? Ulama bukan? Ya, ini musibah. Orang yang bersuci dari rumah untuk ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa dan mengangkat 1 derajat. Apakah ada niat keluar rumahnya Ustadz? Masa antum gak ada niat Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah seseorang diberikan beban untuk melakukan suatu perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Bahkan mustahil. Coba deh, antum minum tanpa niat, bisa nggak? Saya tadi minum nggak ada niat loh Mas. Gimana itu? Tangan saya tiba-tiba ngangkat sendiri. Padahal saya nggak niat. Antum pergi ke masjid nggak ada niat, nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Perginya antum ke masjid itu digerakkan oleh niat, ya otomatis itu, otomatis. Untuk puasa Daud itu berapa lama Ustadz? Apakah seminggu, sebulan, setahun? Enggak ada batasan. Antum mau puasa Daud seminggu boleh, sebulan boleh, setahun boleh, seumur hidup boleh. Silahkan, tidak ada batasan. Ya, dalil yang tidak ada batasannya tidak boleh kita batasi dengan tanpa dalil. Bagaimana boikot produk-produk Israel? Kalau memang masih ada gantinya, lebih baik kita cari gantinya aja Mas. Tapi kalau misalnya nggak ada gantinya dan kita memang sangat butuh, ya gimana lagi? Ya, sulit Pak. Soalnya kalau dikatakan pendukung Israel, yang mendukung Israel banyak loh Mas. Amerika, Jepang, ya, NATO. Antum naik pesawat itu produk mana? Amerika. Antum WhatsAppan produk mana? Googlean, YouTubean. Terus gimana? Tinggalin semuanya. Ini yang kita pertanyakan, produk yang mendukung Israel itu yang kayak gimana? Apakah hanya sebagian saja tanpa yang lainnya? Atau harus seluruhnya atau gimana? Makanya selama masih ada gantinya yang bukan produk mereka, ya bagusnya sih nggak beli, Pak, ngapain gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi gantinya memang itu, ya
Gimana lagi? Dan sementara kita sangat butuh misalnya. Ada fatwa Syekh Saleh Fauzan ya bahwa masalah boikot memboikot itu hak siapa? Pemerintah. Hak pemerintah. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya termasuk nabi yang dibunuh oleh Yahudi? Betul, sahih. Ya. Betul, memang Allah menyebutkan kan bahwa orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Saya melihat ketika selesai sholat fardu, sebagian ada yang langsung berdiri untuk sholat sunnah ba'diyah. Dan sebagian lagi ada yang berdiri ketika imam telah berdiri. Apakah ada dalilnya ya Ustadz? Pertama Pak, langsung berdiri setelah selesai sholat fardu tanpa ada jeda, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang ada dalam Sahih Muslim nanti akan lewat. Rasulullah SAW melarang untuk menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia keluar atau berbicara. Jadi harus ada jeda. Zikir termasuk jeda tidak? Zikir termasuk apa? Jeda. Maka kalau dia berzikir dulu, setelah berzikir baru dia sholat sunnah, nggak masalah. Adapun setelah salam langsung berdiri lagi tanpa ada jeda dan dia tidak keluar masjid, ya, maka ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Pak, yang disebutkan oleh para ulama, adabnya seorang makmum itu, ya, jangan segera beranjak sampai imam selesai. Kalau imam sudah selesai dan ia beranjak, maka kita pun apa? Beranjak. Tapi itu adab Pak, bukan wajib. Ya. Kalau waktu tidak cukup menjelang subuh, yang lebih utama sholat tahajud atau sahur. Ya sahur lah Pak. Sahur itu sangat ditekankan bagi mereka yang apa? Mau puasa. Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sahur itu apa? Barokah, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, aklatus sahur. Itu makan apa? Sahur. Ya. Maka kalau memang nggak cukup, kalau antum tahajud akhirnya kelewat, nggak sahur. Ya nggak masalah, antum dahulukan sahur, karena itu lebih baik. Di lingkungan anak ada masjid tapi di belakangnya ada pemakaman keluarga yang di tembok sekitar 1 meter. Di antara masjid dan pemakaman ada jalan yang bisa dilalui. Pertanyaan anak, sahkah anak sholat di masjid tersebut? Kalau memang ada jalan untuk lalu lalang dan itu menunjukkan bahwa kuburan itu tidak termasuk area masjid, boleh, nggak masalah. Iya. Kalau memang ada jalan lalu lalang, ya, di mana itu menunjukkan bahwa itu tidak termasuk area masjid. Kalau pakai parfum bagi santriwati khusus di asrama saja boleh nggak Ustadz? Kalau sesama wanita nggak masalah. Kalau sesama apa? Wanita. Ya, cuman diingatkan jangan sampai kemudian itu malah menjerumuskan kepada apa? Yang haram. Masalah zakat, anak bayar zakat ke masjid, tapi anak dapat bagian juga dari masjid. Itu gimana ya Ustadz? Antum dapat bagian dari masjid, tanya, ini bagian apaan? Zakat mas, loh saya ngasih zakat, kok saya yang dapat? Antum nggak boleh dapat, haram antum dapat, karena antum bukan ahli zakat. Ini terkadang sebagian masjid itu Pak, nggak amanah dalam membagi zakat, nggak paham siapa mustahiknya. Pokoknya bagiin aja. Bodoh amat.
Yang penting orang ini dianggap ya susah atau miskin, tapi padahal tidak susah, tanpa ada cross check dulu. Ini kewajiban ya tentunya ya para panitia masjid, jangan sembarangan untuk membagikan. Harus betul-betul dilihat ini fakir miskin atau bukan. Kalau kita baru datang memasuki masjid, apakah kita sholat sunnah 2 rakaat atau berdiri menunggu dalam masjid atau menunggu di luar masjid sampai iqamah? Ajib. Ngapain nunggu? Nabi ya menyuruh kita untuk apa? Kalau masuk masjid sholat 2 rakaat. Terus antum memilih sholat apa di luar aja biar nggak sholat tahiyat masjid. Ajib. Masa nggak mau dapat pahala, Mas? Ya. Ini pertanyaan orang pelit, Mas. Yes. Kayak malas banget mau sholat tahiyat masjid itu. Kecuali kalau memang kita kayaknya tinggal 1 menit lagi mau qomat gitu. Kalau saya sholat kemungkinan besar nggak bakalan cukup. Gimana nih? Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan masuk dan langsung duduk. Nggak masalah. Karena waktunya sudah sangat sempit sekali. Demikian wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.